Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita menyatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita sering mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Karena apa? Ketika kita sakit, pembayarannya mahal. Luar biasa. Karena itulah maka dalam kondisi-kondisi seperti ini kita senantiasa memuji dan memuja kebesaran Allah atas nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana hari libur ini kita dalam suasana ada di rumah. Mudah-mudahan kita bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan tausiah pagi saya pada hari ini, yaitu ceramah Rasulullah SAW, ceramah beliau yang terakhir, yang sangat mengerikan dan juga sangat menggembirakan. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lanjutan ceramahnya Baginda Rasul menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan azan di suatu masjid dari masjid-masjid Allah dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu riya, bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan banyak sekali pahala yang luar biasa kepadanya. Kalau kita lihat para pendengar, para penonton, apa susahnya kita melakukan azan? Apa beratnya kita melakukan azan di sebuah masjid? Pekerjaan itu begitu ringannya, begitu mudahnya kita lakukan, dan hanya memakan waktu sebentar. Tetapi pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa berdasarkan gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa pahalanya? Kata Rasulullah, Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala ribuan nabi. Pahala ribuan nabi. Jadi kalau nabi, sekian ribu nabi itu punya pahala sekian, maka orang yang azan itu akan mendapatkan pahala seperti itu. Ini saja luar biasa. Yang kedua, Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 40 ribuan orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu orang-orang yang cepat-cepat membenarkan agama Islam. Orang-orang yang cepat mengakui kenabian Nabi. Orang yang membenarkan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu as-siddiqin itu. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 40 ribuan syahid. 40 ribuan syahid. Ini pahala yang luar biasa. Yang keempat, Allah akan memasukkan di dalam syafaatnya itu 40 ribuan umat. Jadi
dia akan memberikan syafaat kepada 40 ribuan umat. Di setiap umat itu terdapat 40 ribuan laki-laki. Setiap umat itu ada 40 ribuan orang. 40 ribuan orang. Jadi setiap kelompok itu isinya 40 ribuan orang. Kalikan saja 40 ribuan umat. Berapa? Yang kelima, kata Nabi, di setiap surga, ya di dalam surga dia mendapatkan 40 ribuan kota. Di setiap kota terdapat 40 ribuan istana. Jadi perhitungannya ini semua 40 ribuan. Di setiap istananya terdapat 40 ribuan tempat tinggal. Di setiap tempat tinggal terdapat 40 ribuan rumah. Jadi ada sebuah kampung, yang kampung itu isinya 40 ribuan rumah. Kemudian di setiap rumahnya terdapat 40 ribuan tempat tidur. Mana menempatinya coba, 40 ribuan. Satu aja tidak cukup. Satu saja sudah cukup, apalagi kalau 40 ribuan. Mau diapain? Di setiap rumahnya terdapat 40 ribuan tempat tidur. Di setiap tempat tidur terdapat seorang istri dari bidadari. Istri dari bidadari. Ini saya kira yang dapatkan bidadari ini hanya laki-laki, karena hanya laki-laki saja yang bisa menjadi muazin. Mungkin juga ada ya. Ada muazin perempuan tapi tidak pernah. Tapi yang jelas bahwa seseorang yang menjadi muazin itu akan diberikan oleh Allah setiap rumah itu satu orang istri dari bidadari. Luas setiap rumahnya itu sama dengan luasnya 40 ribuan dunia. 40 ribuan kali dunia. Aduh, satu dunia saja luasnya bagaimana ya? Ini luasnya tempatnya dia itu 40 ribuan kali dunia. Kemudian setiap istri dari bidadari itu memiliki 40 ribu pelayan laki-laki dan 40 ribuan pelayan perempuan. Kita pikir mau diapain? Kaya banget dia. Dia bagaikan raja yang luar biasa memiliki segalanya. 9, di setiap rumah terdapat 40 ribuan meja makan. Di atas meja makan terdapat 40 ribuan piring. Di setiap piring terdapat 40 ribuan macam makanan. Subhanallah, subhanallah. Siapa yang bisa memiliki ini sekarang di dunia? Tidak ada. Tetapi hanya dia menjadi muazzin di sebuah masjid, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa kayak begini ini. Kemudian yang ke-10, sekiranya semua jin dan manusia singgah kepadanya, maka dia akan menempatkan mereka di suatu rumah saja, di satu rumah saja yang paling dekat dengan mereka, lengkap dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada parfum, ada buah-buahan. Kemudian ada berbagai macam hadiah. Dan di dalam situ yang kedengaran adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ada perhiasan permata, ada pakaian-pakaian. Luar biasa, luar biasa. Setiap rumah dari semua rumah yang dimilikinya itu memiliki peralatan dan perabotan yang sama dengan rumah-rumah lainnya. Jadi rumah itu mempunyai perabotan yang sama. 40 ribuan rumah itu mempunyai perabotan rumah yang sama. Mau diapain ya? Luar biasa. Itu begitu besarnya pahala bagi mereka yang menjadi muazzin di sebuah masjid. Kemudian kata Rasulullah, apabila si muazzin itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika dia azan, apa kata Rasulullah? Dia akan dililingi oleh para malaikat.
semuanya berselawat untuknya, memohon ampun untuknya, dan dia senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hingga selesai dia melakukan azan. Dia diliputi oleh para malaikat yang luar biasa ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Dan pahala azannya dicatat oleh 40 ribuan malaikat. Pahala azannya dicatat oleh 40 ribuan malaikat. Setelah itu para malaikat akan naik ke langit untuk melaporkan hal yang terjadi pada si fulan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu. Karena itu maka jangan pernah memandang enteng pekerjaan sebagai tukang azan di masjid. Itu pekerjaan yang mulia dan pahalanya luar biasa. Karena Allah memberikan banyak macam pahala kepadanya. Pekerjaan melakukan azan itu begitu mudah, tidak sulit, ringan sekali. Tapi pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa sekali. Para pendengar, para pencinta ilmu, bayangkan pertemuan kita pada hari ini hanya membahas tentang ceramah Rasul yang berkaitan dengan pahala dari seseorang yang menjadi muadzin di sebuah masjid. Begitu banyak pahala yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Nah, silakan siapa yang mau dapatkan pahalanya silakan menjadi muadzin di masjid. Silakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan ini menjadi sarapan pagi kita pada hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.